welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih review untuk novel Alkisah Kasih karya Lea Agustina Citra. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Juli 2016 dengan tebal 304 halaman. Novel ini menceritakan tentang Anjani Safira yang diultimatum oleh eyangnya untuk menikah dengan seorang pria yang belum pernah dia temui. Eyang mengatur perjodohan itu untuk membayar utang leluhur mereka. Anjani yang berharap menikah berdasarkan cinta tentu menolak perjodohan ini. Dia berharap cinta pertamanya, Raja, melamarnya sehingga dia bisa lolos dari perjodohan itu. Tapi ternyata Raja punya kejutan sendiri yang membuat Anjani sedih. Setelah itu, Anjani malah tertabrak oleh mobil milik Ardian. Ardian sendiri sedang terburu-buru karena dia harus menjemput calon istrinya. Tapi Ardian tidak menyangka kalau orang yang dia tabrak itu adalah seorang penyiar terkenal, maka dia segera bertanggung jawab dengan membawa Anjani ke rumah sakit. Pertemuan mereka tidak berakhir di sana, mereka bertemu lagi, berteman, akrab, dan dari hubungan Ardian dengan calon istrinya, Anjani jadi memikirkan ulang rencana perjodohannya. Alkisah Kasih ini mengangkat kisah perjodohan yang mungkin buat kalian agak ketebak nanti endingnya. Memang sih ketebak dari awal juga, tapi aku suka karena ceritanya menggunakan bumbu-bumbu yang aku suka. Kisah perjodohan, terus dua orang yang tidak saling kenal, bahkan saling membenci, dan itu adalah konflik paling menarik untuk novel romance menurutku. Ya, novel romance itu konflik atau si premisnya itu memang tidak ada yang benar-benar baru. Tapi untuk membangun fondasi untuk konfliknya itu nggak mudah menurutku. Di sini kisah perjodohan Anjani didasari oleh hutang leluhur mereka dan juga mengambil latar belakang keluarganya sebagai orang Jawa yang sangat memegang tradisi. Anjani yang sudah hidup di ibu kota dan hidup dengan gaya modern mengalami benturan dengan semua itu, dan itu jadi kisah lain yang menarik selain kisah cintanya. Karena berasal dari keluarga suku Jawa, banyak dialog yang menggunakan bahasa Jawa dan aku nggak ngerti. Kadang ada catatan kakinya, seringnya sih enggak. Biasanya eyang atau ibunya Anjani yang ngomong pakai bahasa Jawa. Anjani sendiri membalasnya seringnya sih pakai bahasa Indonesia, dan jawaban itu secara tidak langsung menjelaskan apa sebenarnya yang eyang atau ibu Anjani tanyakan. Trik penulisan seperti itu menyelamatkanku dan tidak membuatku menduga-duga yang aneh-aneh dan bingung sendiri dengan ceritanya. Secara keseluruhan juga gaya bahasanya aku suka. Penulis menggunakan bahasa yang cukup formal, kata-katanya pun baku, tapi nggak kerasa kaku. Di bagian awal, mungkin 100 halaman pertama, cerita itu berganti-ganti antara masa kini dan masa lalu. Bagian-bagian tersebut diceritakan di bab terpisah. Jadi misalnya bab pertama Anjani bertemu dengan Raja, di bab selanjutnya adalah bagaimana perkenalan pertama dia dengan Raja di masa lalu. Dengan penceritaan seperti itu, jelas mana yang masa sekarang dan masa lalu. Kadang kan aku suka bingung itu. Di situ juga banyak petunjuk tentang calon suaminya Anjani, yang jadi misteri yang cukup menarik. Ngomongin soal Anjani, dia itu cantik, cerdas, dan gak suka asap rokok. Itu penting buatku karena prinsip aku juga gak jauh beda sama dia. Yang aku sayangkan, motivasinya dia itu nggak berasal dari dirinya sendiri. Aku pikir setelah kehidupan dia diatur sama eyang dan ibunya dari kecil sampai dia kuliah, aku kira dia bakal memilih karir yang benar-benar dia minati dan bukan karena pengaruh orang lain. Tapi kita masih bisa relate sama karakter dia karena seperti orang lain, sepintar apapun
Tapi untuk urusan cinta, kayaknya semua jadi bego aja. Untuk Raja nggak usah dibahas karena dia nyebelin. Untuk Ardian, dia juga nyebelin, tapi ya nyebelinnya sih karena dia seringkali selalu ngasih jokes yang garing banget. Oh ya ampun, serius. Ya ampun. Bahkan di cover belakang pun Ardian itu disebut sebagai dokter anestesi dengan selera humor payah. Dan itu memang benar. Namun semakin lama, semakin jauh membaca ceritanya, aku bisa memaklumi humornya dia itu. Dan akhirnya lelucuan dia bikin ketawa. Bukan karena lelucuannya dia lucu, tapi karena Ardian yang bilang lelucon itu jadi lucu, ngerti nggak? Jadi bukan karena isi leluconnya garing sih, masih tetap soalnya, tapi karena Ardiannya. Aku sebagai pembaca sudah kenal dia lebih jauh, jadi bisa mengerti bagaimana kenapa dia bisa mengeluarkan lelucon semacam itu. Jadi sabar aja ya. Di bagian pertengahan sampai akhir cerita, bab yang memuat cerita masa lalu itu sudah tidak muncul lagi. Bahkan konflik perjodohan dan calon istri Ardian juga jarang banget disebut. Ceritanya lebih fokus ke kedekatan Anjani dan Ardian. Aku merasa kedekatan mereka itu bisa dibumbui dengan kejadian yang lebih rumit. Dan aku sebenarnya ingin banget baca cerita ini dari sudut pandang Ardian. Dia sempat bercerita di awal bagian saat dia nabrak Anjani. Soalnya kan mungkin isinya garing gitu ya, jadi tapi aku pengen. Nah itu dia review aku untuk Alkisah Kasih karya Lea Agustina Citra. Aku ngasih 4 dari 5 bintang untuk novel ini. Ya mungkin cerita perjodohan itu mudah ditebak, tapi aku sangat menikmati perjuangan Anjani untuk bisa lolos dari ultimatum eyangnya. Benturan tradisi Jawa dan kehidupan modern, lalu kegaringan si dokter itu juga memberikan kesan sendiri buatku. Kalau kalian melihat buku ini di toko buku atau mungkin di tempat peminjaman novel langganan kalian harus ambil dan baca sendiri. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Dengan penceritaan seperti itu, perjuangan Anjani untuk bisa lolos dari ultimatum si eyangnya. Kok si eyangnya nggak sopan, Dim?